ya. Aku heran loh sama babu-babu dan kiuli-kiuli. Inilah duit Malaysia dan Indonesia. Ini 100.000. Buat apa sih bangga-banggain ringgit, ya? Bangga-banggain ringgit buat apa? Ya. Kita ini di Indonesia kalau berniaga sukses bisa buat duit kita lebih banyak daripada yang kita dapat dari Malaysia, ya. Dan kalau kita beli mobil yang keren-keren kayak begini, bukan merek-merek nggak jelas seperti Protol dan Perodonat, ya. Kredit 9 tahun, ya. Nggak ada gunanya itu, ya, pamer-pamer ringgit. Rupiah kalau satu karung juga lebih banyak daripada ringgit kamu. Ya, banyak orang-orang di desa nasabah prioritasnya Bank BCA, ya. Kalau setor habis panen itu miliaran pakai karung. Kalau beli mobil sekeren ini, dia belinya itu pakai karung duitnya. Memang rupiah nolnya banyak, ya. Mungkin ringgit satu karung, kalau rupiahnya mungkin harus 4 karung gitu. Ya, tapi tak kisah, ya. Kita boleh beli mobil kontan cash, ya. Nah, kalau teman-teman kamu itu orang-orang sono itu, ya, kredit 9 tahun. Gayanya selangit, gayanya selangit, utangnya juga lebih dari langit. Buat yang jadi babu atau kiuli di negara ringgit, ya, nggak usah terlalu pamer-pamer ringgit kamu, sayang, ya. Ringgit kamu itu nggak ada apa-apanya sama yang gajinya dolar Amerika, oke? Nggak malu sama yang punya dolar aja nggak pamer, ya. Nggak norak, nggak narsis, ya. Juga nggak merendahkan negaranya sendiri loh, ya. Nggak pernah mereka mengkritik, mengolok-ngolok rupiah, itu nggak pernah, ya. Yang di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong, ya, di Amerika Serikat, Australia, gajinya itu 10-20 kali dari kamu, ya. Nggak pernah mereka itu menghina negara sendiri, menghina rupiah, ya. Buat konten medsos baik-baik, positif, ya. Dan rasa nasionalismenya mereka masih jaga, meskipun paspornya mungkin sudah ganti, ya. Paspor Amerika, paspor Australia, paspor Tiongkok, ya. Tapi hatinya masih merah putih, ya. Aku heran loh sama babu-babu dan kiuli-kiuli di negara ringgit, ya. Selalu, ya, bukan semua, ya, oknum-oknum, ya. Nah, sombongnya minta ampun, ya, jadi kacang lupa kulit, lupa diri, ya. Ada apa ini? Ada apa, ya? Makanya kalau kerja ini, teman-teman yang mau kerja di luar negeri jangan kerja di negara ringgit, ya. Di situ tekanannya besar, gajinya kecil, dan orang tempatannya itu nggak suka sama kita. Jadi kita harus pandai-pandai menjilat, mencari muka, ya. Saran saya belajar bahasa asing, kerja di Jepang, Korea, di Taiwan, kalau bisa kerja di Amerika, Eropa, Australia, dan lain-lain, ya. Gaji lebih besar, lebih bermarwah, oke? Nggak harus jadi malin kundang, itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Untuk Mas Kokori menyebut TKI Malaysia babu-babu, kuli-kuli. Nggak masalah, Mas. Ya, memang pada faktanya kita ini babu, kuli. Tapi di negara tetangga, di Malaysia, saya tidak pernah dipanggil hai kuli, hai babu. Nggak pernah sama sekali. Di sini, panggilan untuk orang yang bekerja dipanggil pekerja. Jadi nggak ada yang nama istilah kuli babu. Mungkin itu Anda sendiri ya yang menyebutnya. Tapi di sini nggak ada lah. Alhamdulillah. Jadi selama bertahun-tahun di Malaysia nggak pernah. Mungkin kerja kuli babu itu hanya penyebutan di tempat kita saja. Tapi di Malaysia orang-orangnya itu respect. Kemudian Mas Kokori mengatakan TKI Malaysia yang bekerja di sini selalu pamer, tidak nasionalisme.
ya kan, sedikit-sedikit upload story tentang uang. Sebenarnya ya nggak masalah, itu kan suatu kebanggaan tersendiri untuk sahabat-sahabat di sini, kemudian dapat gajian, mereka luapkan di video. Mas Kokori juga bilang, di negara lain orang-orang Indonesia tidak pernah narsis seperti di Malaysia. Kata siapa, Mas? Kata siapa? Cuma Mas Kokori saja nggak berani mau memberikan kritikan. Kalau sahabat-sahabat yang bekerja di Jepang, di Taiwan, di Korea, banyak kok yang membuat video. Oh, beda kelas, bos. Kalau di Korea gajiannya seperti ini, di Indonesia seperti ini, banyak. Kalau saya buktikan ya videonya panjang. Tapi saya nggak mau nyenggol-nyenggol teman-teman yang di sana ya, karena mereka juga meluapkan rasa kebanggaannya tersendiri ketika dapat gajian, upload hasil kerjanya. Itu banyak kok, bukan hanya di Malaysia saja. Cuman Mas Kokori itu jealous dengan Malaysia, iri hati mungkin. Ya kalau Mas Kokori punya solusi ya kan yang terbaik untuk kita ya kan yang bekerja di Malaysia yang jumlahnya jutaan, bisa nggak memberi lapangan pekerjaan TKI di Malaysia yang jumlahnya jutaan, bisa apa enggak? Kalau Mas Kokori tidak suka dengan negara tetangga kita, dengan Malaysia, yang mungkin Mas Kokori koyak atau merasa terganggu dengan komentar-komentar netizen yang mungkin beberapa ada yang toksik, sebenarnya sama aja. Komentar netizen Indonesia pun juga jauh lebih parah. Jangan seolah-olah Mas Kokori melibatkan, oh di Malaysia semuanya seperti itu. Itu salah. Salah besar. Faktanya di Malaysia, di sini orang-orangnya baik. Dan untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, mungkin jika ada orang-orang yang komentarnya toksik, video hoax, itu tidak mewakili Indonesia. Orang-orang di Indonesia juga sangat baik sahabatku. Jadi jangan sering salah paham dengan konten-konten di media sosial. Dan Mas Kokori bilang babu kuli di Malaysia, nggak masalah. Kita sebagai orang Indonesia bangga bekerja di negara orang, merantau demi untuk Indonesia. Daripada duduk di rumah, ya kan, kadang kerja kadang tidak, jadi beban negara. Apalagi saat ini di negara kita cari pekerjaan juga agak susah. Mas Kokori bilang orang-orang di kampung itu duitnya miliaran, karungan, beli mobil cash. Aduh, ingin sekali saya mengajak Mas Kokori jalan-jalan ke kampung saya. Nggak semuanya orang kampung itu punya duit miliaran itu. Bahkan kalau kampung saya nggak ada ya orang punya duit miliaran sebagai petani, itu nggak ada. Ya petani itu di kampung saya bisa makan sehari-hari dari hasil pertanian itu udah cukup, alhamdulillah. Saya sendiri juga seorang petani, Mas. Saya sendiri seorang petani ya. Jadi kalau petani di kampung, kalau cuma punya lahan kecil, terpaksa merantau. Kemudian Mas Kokori kalau di rumah berbisnis juga langsung dapat uang banyak. Ya nggak semudah itu Mas Kokori. Semuanya itu butuh proses. Kalau ngomong, aduh kadang-kadang ini Mas Kokori ini ngomong lupa atau gimana ya. Nggak semuanya serba instan ya. Jadi nggak semanis yang apa Anda katakan. Misal kata ada sahabat-sahabat kita dari Indonesia bekerja di Malaysia, ya udahlah. Cukup dukung saja, kalau nggak mampu mendukung ya udah ya kan, nggak usah sok-sokan ya kan. Kalau ada orang yang upload tentang hasil kerja di Malaysia marah-marah, upload tentang positif di Malaysia nggak terima. Daripada Mas Kokori marah-marah nggak jelas, lebih baik Mas Kokori di Surabaya itu kan lagi ribut-ribut soal tukang parkir, tolong ditertibkan ya kan. Daripada Mas Kokori nganggur nggak punya kerja, tertibkan itu. Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih dari hal yang mendasar saja kita itu nggak bisa mengatasinya loh. Masih saja persoalan tukang parkir ini belum bisa menyelesaikan dengan secara tuntas. Selalu ada saja. Mungkin Mas Kokori yang bisa menyelesaikannya ya. Tapi terserahlah Mas Kokori mau berkomentar apa. Setidaknya kita sebagai orang Indonesia di sini sangat cinta dengan negara kita, Indonesia. Kita bukan penjilat, kita bukan pengkhianat. Tapi kita hanya menceritakan sesuatu
hasil kerja di Malaysia. Kenapa harus marah-marah gak jelas? Koyak ke? Dan pada faktanya, Mas Kokori, banyak orang Indonesia yang merasakan manfaat yang begitu sangat banyak ketika bekerja di Malaysia. Bahkan kerja kebun saja gajinya itu bisa 8 juta, 10 juta loh Mas. Inilah faktanya. Bahkan pembantu rumah tangga saja bisa bangun rumah juga. Meskipun Mas Kokori katakan babu kuli, nggak masalah. Sofi berumur 27 tahun ini, asal daripada Medan, Indonesia. Sekarang nih Sofi kerja di salah satu social media company di Malaysia. So di Malaysia dari tahun 2016, dah 9 tahun termasuk study. Study dulu dekat Asia Pacific University, Bukit Jalil, ambil course International Business Management. So kalau bekerja dekat Malaysia hari itu sebab dia punya offer gaji lagi tinggi daripada Indonesia. So sebab itu Sofi tertarik. Lepas tu untuk study, awalnya study dekat Malaysia karena dekat daripada Medan. Rasanya kalau budaya macam tu tak ada yang susah dekat Malaysia. Sebab tu juga salah satu alasan kenapa prefer pergi Malaysia. Macam sama je kan Indonesia dengan Malaysia. Orang-orang pun baik dekat Malaysia. Semuanya friendly. Kawan-kawan Sofi yang orang Malaysia semuanya pun friendly juga, tak ada yang tak suka dengan orang Indonesia macam. Okay, so awal mula study tu kan hari tu 18 tahun dah merantau ke Malaysia kan. So hari tu dekat kampus pun kita orang belajar bahasa Melayu, lepas tu belajar tentang budaya-budaya dekat Malaysia, and then untuk makanan dekat Malaysia pun macam tak semua sama dengan Indonesia kan. Tapi boleh je adjust macam sehari-hari kita Sofi makan makanan Malaysia macam walaupun berbeza tapi suka juga, and then kalau adjust untuk macam sosial pertemanan dengan kawan-kawan Malaysia pun just being friendly to them, and then kalau diorang nak berkawan dengan Sofi pun Sofi okay je. Untuk bahasa awal-awal ada kendala sikit. Tapi hari tu Sofi belajar bahasa Melayu dekat kampus. Masa tu tak boleh cakap dengan kawan Melayu, masih tak boleh. Tapi kalau Sofi cakap bahasa Inggeris pun, cakap English pun dia orang okey. So lepas tu boleh cakap dengan bahasa Melayu sebab dah terbiasa hari-hari punya kawan Melayu. So sekarang ni Sofi just sharing my daily activity dekat Malaysia yang positif lah, macam bekerja, lepas tu makan, promote Malaysian food, promote Indonesian food juga. Awal-awal Sofi buat konten tu, Sofi buat konten pasal yoga, sebab Sofi suka yoga juga. And then hari tu ada satu masa Sofi makan bakso, then Sofi post dekat TikTok, then suddenly the video FYP dan banyak engagement daripada orang Malaysia, orang Indonesia. Bakso dekat Bandar Seri Damansara. Dan paling teruk, macam kalau Sofi try untuk cakap Malay dekat video, ada orang yang macam tak payahlah cakap Melayu. Dan itu kecaman dari orang Indonesia. Tapi ada juga kecaman dari orang Malaysia yang disuruh Sofi pulang lah, balik Indonesia macam tu. Public transport bagus, integrated satu dengan yang lain, macam KTM, LRT, MRT semua kan connected kan. So public transportation bagus. Yang kedua, makan best. Sofi suka makan makanan Malaysia dan banyak jenis lah makanan dekat Malaysia. Yang ketiga, harga petrol lagi murah dekat Malaysia daripada Indonesia, meskipun untuk petrol yang non-subsidi. Yang keempat, trafik dekat Malaysia tak teruk sangat. Macam okey sebab trafik kita boleh predict trafik tu pagi hari dengan petang hari waktu pergi kerja ataupun balik kerja. Okey, yang kelima, sewa kondo lagi murah dekat Kuala Lumpur compare to Jakarta. Kalau kita kerja dekat Jakarta, kebanyakan orang just sewa bilik je, bilik bukan dekat kondo, bilik dekat rumah-rumah kecil macam tu, itu dah RM600 dalam RM2 juta. Tapi kalau dekat sini RM600 dah boleh sewa bilik dekat kondo. Itulah perbezaan.
Banyak hal-hal positif dari negara tetangga kita, dan mbaknya adalah salah satu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, menceritakan tentang suasana di Malaysia dari mulai pertemanan dengan orang-orang di sini, ramah tamah, dan semuanya baik-baik saja. Kemudian mbaknya juga bercerita kenapa memilih bekerja di Malaysia. Ya karena dekat dengan Indonesia, kemudian dari segi budaya, itu semuanya hampir sama. Makanan pun juga cocok untuk lidah orang Indonesia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, pada intinya kita mau bekerja di negara manapun, yang pasti harus secara resmi. Jangan sampai ilegal ya. Meskipun jadi seorang TKI, pekerja kebun, pekerja sawit, harus resmi, jangan sampai ilegal. Kemudian mbaknya ini memilih untuk kuliah di Malaysia. Selepas lulus kuliah daripada Malaysia, beliau juga bekerja di Malaysia dengan gaji yang cukup lumayan. Jadi pada intinya kalau ada orang Indonesia ketika menceritakan suasana di Malaysia, itu bukan membanding-bandingkan sahabatku semua, tetapi sebagai bentuk informasi supaya kita juga tahu seperti apa kemajuan negara tetangga. Jangan sedikit-sedikit kita itu terasa, ya kan, seolah-olah oh ini gak boleh kayak gini, ini banding-bandingkan. Bukan seperti itu konsepnya sahabatku semua. Kita menceritakan sesuatu hal yang positif, dan pada faktanya banyak orang Indonesia yang bekerja di sini. Mungkin ada juga yang membuat video, ada pula yang tidak. Namun di sini ada sebuah kisah cerita juga. Seorang pembantu rumah tangga pun juga bisa bikin rumah loh, hasil dari kerja di Malaysia. Hingga kerja sawit di Malaysia, gajinya pun juga cukup lumayan. Ini beberapa informasi dari teman-teman yang kerja di Malaysia. Masya Allah, baiknya bos Malaysia datang ke Indonesia, ya kan? Lihat rumahnya besar. Jangan mengata-ngatakan, oh babu Malaysia. Tapi kita lihat hasilnya, Malaysia mengubah segalanya. Rumahnya besar, ya kan? Masya Allah. Sampai bosnya daripada Malaysia berkunjung ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di Malaysia yang memang begitu sangat baik kan, tidak memandang status, oh kamu pembantu, kamu kuli, enggak. Kita bisa lihat sendiri. Masya Allah. Ini rumah Bibi sebelum dia datang Malaysia. Iya. Selepas datang Malaysia. Iya. Yusuf. Kerja ikhlas. Datang ke Malaysia tak mencuri, rajin. Saya anggap saya ibu saya dah. Ada perasaan dapat ini. Mungkin ada tak nampak kata jauh, jangan pergi jauh. Tahu nak tunjukkan. Ini rumah bibit tudung. Dulunya ini. Kayak ini rumah bambu dulu. Sebelum kita 15 tahun lepas. Sekarang yang gede ini. Nampak tak? Nampak tak? Ada berapa orang tengok kita ni? 2,800. Hari ni kita nak kongsi rezeki, nak kongsi rezeki sikit lah. Kalau orang kat Nihaya, kita kongsi rezeki sikit lah. Neng VT kuwi tak delok ya. Sak klebatane anak sing komen ngene. Kerjamu ki apa lho sesasi 8 juta ki. Masalah. Wong kirim 8 juta kae lho kok padha kok iso heran iki lho. 8 juta iki lho baru 2.400. Pas sampai paling. Lah kae kanca-kanca aku kae lho, ben sasi kuwi mau malah apa rumasamu. 15 juta, 16 juta. Kerja sawit. Ke sawit kuwi ning kene rumasamu pira? Duh, gobios lho kringete. Sawit itu sak tahun ning kene iki mau 100. Paham? Sedina lek sekitar 12 ton, 11 ton barang ngono ki enteng ning kene. Jam 2 wis bedo balik. Iki jumlah gareng barang kuwi iki. Ning kene sedina 300 ngono enteng. Mergo kerja sawit ngono bolo. Kuwi los. Ngono. Sebulan paling cuti pisan pindho mergo hubungane entek nggih leren. Ngono, nang sawit ki bolo. Dan iki ora usah ngumur sepakat 8 juta iki bagine wong sawit iki guyu. Tenanan wis ngono Gaji kerja kebun sawit Malaysia bikin terkejut netizen dan berkomentar. Kerja apa sih di Malaysia kok gajinya sampai 8 juta?
padahal hanya kerja di kebun sawit. Bahkan masnya yang berbahasa Jawa, di sini saya akan menerjemahkan. Beliau menjelaskan, kalau kerja di kebun sawit, gaji 8 juta itu paling kecil. Bahkan teman-temannya yang lain, kalau mau kerjanya lebih, itu bisa mendapatkan 15 juta, 12 juta, itu hal yang biasa. Dan pukul 2 itu sudah balik ke rumah. Kalau pukul 2 Malaysia, pukul 1 di Indonesia ya. Kemudian pembantu rumah daripada Indonesia bekerja di Malaysia. Faktanya dari hasil kerja di Malaysia bisa membangun rumah. Jadi untuk Mas Kokori nggak usah jealous, nggak usah iri hati, ya kan. Daripada Anda sibuk-sibuk, ya kan, mikirin soal gaji kerja TKI di Malaysia. Nih, di Surabaya ini sekarang tengah viral Mas Kokori. Harapan saya Mas Kokori ini bisa menyelesaikan masalahnya, ya kan. Supaya di Surabaya ini parkirnya ini teratur. Harus didisiplinkan, ya kan, untuk parkir liar. Mas Kokori kan katanya dari Surabaya, entah Surabaya di mana ya Mas Kokori. Oke lah Mas Kokori, dari video ini harusnya mungkin kita juga perlu belajar dari negara tetangga, yang dimana negara tetangga itu nggak ada tukang parkirnya Mas Kokori. Di sini semuanya serba auto, dan meskipun nggak ada yang menjaga, insya Allah aman, tertib. Langsung kita simak, inilah hal yang tidak ada di Malaysia tapi sering terjadi di Indonesia. Ini bukan membandingkan ya, tetapi kita harus mencontohi negara-negara tetangga lainnya supaya di Indonesia ini juga bisa. Sampai tutup lagi, sampai ada jukir resmi yang dari Alfamart yang pakai rompi buka lagi. Satu pintu ini. Iya Pak. Sampai yang keluar tutupin tak polisi lain, tak pol PP lain. Ini kan ceritanya wali kota Surabaya itu sedang menegakkan keadilan perihal lahan parkir. Cuman ada beberapa pertanyaan nih Pak. Pertama, Bapak kenapa harus marah-marah sama kepala toko dan memberitahu soal kepala toko hingga akhirnya menutup toko tersebut? Pertama, kepala toko dia bertugas hanya di toko. Soal kebijakan bagaimana itu toko, itu tuh balik lagi ke cabang atau ke pusat perusahaan. Kenapa Bapak capek-capek ngecek satu persatu toko yang ada juru parkir untuk lahan parkir gratis, katanya seperti itu. Dan kalaupun Bapak misalkan ke perusahaan nih ya untuk bicarakan hal tersebut, pasti perusahaan itu pun ada yang namanya perhitungan Pak. Namanya retail, namanya kita ada beberapa tempat usaha kan ada perhitungannya untuk bayar gaji karyawan itu yang seperti apa, untuk nanti juru parkirnya itu mungkin mau digaji berapa, kan itu harus ada perhitungan terlebih dahulu dan itu butuh waktu. Yang kedua, kalaupun ada beberapa swalayan yang dimana itu kan ada yang namanya franchise ya Pak ya. Nah dari si pihak masing-masing individu ini yang franchise dengan perusahaan tersebut, nah itu pun kan harus ada perhitungannya juga Pak. Lalu kenapa toko tersebut harus disegel hingga akhirnya mau nggak mau kan toko tersebut kan tutup ya Pak. Di situ karyawan toko pasti kan sedang mengejar yang namanya omset, yang dimana omsetnya tersebut balik lagi untuk gaji mereka. Jika ditutup, bagaimana dengan karyawannya tersebut? Bagaimana cara perusahaan menggaji perusahaan tersebut? Masyarakat Indonesia sendiri sedang gencar-gencarnya banget nih cari kerja. Kalau dengan menegakkan keadilannya Bapak yang menurut Bapak sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang Bapak ada di daerah Bapak tersebut, saya takutnya karyawan tersebut bakal kena PHK. Ditambah ini Pak, yang katanya tenan-tenan yang di lahan parkir tersebut, katanya itu kan nggak boleh ya, maaf koreksi kalau aku salah ya Pak ya, katanya kan nggak boleh karena kan sewanya itu lahan parkir dan tempat usaha. Tapi ini Pak ya, ini pengibaratan aja Pak, kita sewa rumah, kalau misalkan kita punya lahan parkir dan bisa dijadikan tempat usaha, ada orang mau usaha dan itu jadi pemasukan kita, it's okay, karena lahan itu sudah disewa dengan kita Pak. Balik lagi dengan swalayan tersebut, ada tenan
menumpang nih di lahan parkir untuk berjualan, dan itu pun ditata dengan rapi sepengetahuanku yang aku lihat di beberapa swalayan di beberapa daerah. Dan itu pun kita juga sama halnya mengembangkan UMKM masyarakat, Pak. Pertanyaan terakhir yang ada dalam pikiranku itu adalah, Bapak Wali Kota tersebut berpikir terlebih dahulu gak akan dampak ke depannya itu seperti apa? Boleh banget dalam menegakkan keadilan, dan itu sudah menjadi sebuah kewajiban sebagai seorang pemimpin dalam menegakkan keadilan. Tapi kita juga mesti melihat keadilan yang seperti apa, keadilan yang bagaimana. Jika menegakkan keadilan yang ternyata merugikan banyak masyarakat, itu bakal jadi seperti apa? Ini pendapat dan opiniku. Kalau menurut kalian bagaimana? Kita perlu meniru negara tetangga lainnya yang dimana tidak ada petugas parkir. Semua orang parkir dengan sendiri, tanpa harus ada yang menjaganya, tanpa harus ada yang menata motornya, tanpa harus ada yang memberikan arahan mobilnya. Nggak ada. Di negara tetangga kita mungkin hampir nggak ada ya. Dan ini hal biasa di Indonesia, ya mungkin karena kulturnya berbeda. Harapan saya sebagai orang Indonesia, harusnya sebenarnya juga nggak perlu sih petugas parkir sebenarnya, ya kan. Tapi ya di sisi lain kulturnya memang berbeda. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya mudah-mudahan masalah tukang parkir di negara kita segera terselesaikan dengan secara aman, nyaman, damai.